Wah, itu doang maksudnya bagaimana, host? Enggak, Itu doang maksudnya? hanya menyampaikan itu doang, bro. Naik. Iya, naik Mungkin kamu mau lompat disapa. tali kah, pelari karung gitu loh. Bro. Mungkin ada yang mau disampaikan, bro. Ya, cuma mengucapkan aja kita Oke, yang di oke. Komol ini. Terima kasih Bang Bintang Guat. Terima kasih. Tuhan berkati. Bro Nico Demus ya, God bless you too and happy Ya, dan Merry iya, Christmas iya, and Happy New Years ya. iya, iya, sama-sama, Bu Host. Thank you. Terima kasih, selamat. Silahkan Bro PG. Ini PG ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau masak saksang, panggang B2 atau daging sapi atau daging kambing, daging kambing, kalau nggak ada PG itu teman-teman, nggak akan enak rasanya teman-teman ya. Host, temanya apa Bu Host? Tema. Oh, temanya di sini namanya juga anjing herder nggak bertema, bro. Selamat tahun baru ketua. Ya, selamat tahun baru Martin Jos ST. Ya. Silakan PG. Halo monitor PG. Halo. Silakan Selamat bro. malam semuanya ya. Puji Tuhan. Walaupun tenggorokan lagi nggak enak. Mungkin apa ya mau saya sampaikan ya? Posisi lagi batuk, tenggorokan nggak enak. Mungkin dari banyak yang nyumpain saya kali ya. Saya sering maki-maki blender, maki-maki orang-orang. Ya banyak orang bilang versi oten blender ya PG gitu. Cuma singkat ya mungkin yang ingin saya sampaikan. Ya seperti yang saya sudah sampaikan kepada Bintang Daud juga ya. Semalam waktu ya malam tadi ya bro ya. Mungkin Bintang masih ingat apa yang saya sampaikan. Iya. Ada beberapa poin yang saya bicarakan dengan Bintang ya. Terkait mungkin dari yang 2.000 euro ini itu pengancaman ya kan, intimidasi dari pihak-pihak ya yang mungkin kurang berkenan. Cuma ya patut digarisbawahi, saya ini sumbu pendek, PG ini sumbu pendek ya, dimana tidak ada yang bisa mengatur gua di aplikasi apapun termasuk TikTok. Bahkan ada beberapa aplikasi yang tahu karena gua nggak pernah ganti foto, gua nggak pernah ganti nama. Itu poinnya. Yang kedua, adapun yang gue sampaikan kepada Bintang, ini sekedar kisi-kisi aja ya. Khawatirnya nanti malah was-was. Tapi kalau mau dites nggak apa-apa bagi yang punya HP 2 ya. Saya ini jelek tabiat saya. Saya berani menumbalkan HP orang. Saya nggak peduli orang itu susah cari uang, orang itu ngemis-ngemis donasi ya. Kalau saat saya bantai, dia mau punya device apapun, mau Android, mau iPhone, you boleh tes saya. Ya. Tapi dengan live langsung. Tapi dengan menumbalkan data-data yang ada di handphone Anda. Otak Israel yang mau dibayar lebih pintar atau otak saya yang lebih pintar? Saya di Indonesia. Intinya gitu aja deh ya. Dan saya pastikan 3 hari ke depan, terlepas dari orang-orang tersebut, saya akan acak random ya, untuk saya tumbalkan untuk 1 ponsel mereka. Dan bersiap-siaplah dengan waspada data-data kenangan dalam sebuah memori yang ada di handphone tersebut, tolong di backup. Itu aja pesan saya. Jika tidak terima, misalkan yang bersangkutan tidak terima, terlepas dia mau pulang ke konter atau beli handphone lagi, jangan tandai orang-orang yang di atas, tandai saya PG. Mau bilang saya jahat terserah ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Iya, kita ya pastilah banyak nanti yang kita diskusikan di luar publish teman-teman ya. Jadi ya pasti seperti narasi saya teman-teman, sudah pasti orang-orang yang waras pasti akan bergabung ke room saya. Karena apa? Mereka pun pasti menilai ya.
apa yang saya narasikan selalu di sini bukan untuk kepentingan pribadi, ya. Saya malah terganggu tidak mengurusi anak-anak saya loh. Famili saya lebih banyak di TikTok ini. Jujur. Untungnya anak-anak saya itu memang benar-benar sudah militan ya. Udah saya didik dari kecil bahwa saya tidak, jadi nggak harus saya kontrol apa segala macam ya. Memang mereka semua udah erwachsen ya. Tapi aku tuh bingung gitu loh. Orang-orang Kristen ini aneh gitu loh. Makanya saat aku ketemu dengan orang Kristen yang selalu baca-baca Alkitab di ini, aku tuh bingung loh. Oke, ini rupanya karakternya gitu loh. Ngeri sekali loh. Beneran. Yang selalu, dikenal orang apologet apa. Ternyata karakter tai, biar tahu kalian. Ngeri loh. Tidak menunjukkan seorang Kristen yang benar. Beneran. Ya, makanya circle si Bom-Bom yang selalu bela-bela si Bom-Bom, ya, tolong to be careful, ya, karena sekali 5 menit saya bernarasi tentang Anda, habis kau dari TikTok, nggak akan berani kau muncul di TikTok lagi. Tapi kalau saya berani, ya, saya berani ditantang, ya kan, misalnya kayak saya udah ketemu Paul Jang, Babe Putih, Mama Sanggul, si Charles, si Mokondo, pendeta Sion dari Australia, Kak Elizabeth, si siapa lagi, masih banyak ya yang ketemu dengan gua. Kalau misalnya ada dari kehidupanku ya sepanjang gua bertemu dengan mereka-mereka itu ya merugikan mereka ataupun secara mental dan materi, boleh dipublish. Siap saya menerima semua. Tapi dengan bukti ya. Jangan ngada-ngada. Ya. Jadi room ini akan tetap konsisten ya. Baiklah kekristenanmu, kalau kamu mau bertobat, bertobat. Tapi kalau kamu tidak mau bertobat, itu urusan lu. Tapi jangan mencoba-coba berpolemik, menjual-jual dengan ya, motif-motif bernegatif thinking. Ya, saya sangat sedih loh. Saya sangat sedih mendengar itu tadi pagi. Ya, menggiring-giring orang karena saya bilang ya, siapapun yang mundur ya dari room ini ya, terserah. Gue tidak akan pernah mencari. Sorry to say. Ya. Ya, karena hidupku tidak pernah merugikan orang. Ingat itu baik-baik, ya. 1000% ingat itu baik-baik. Saya tidak pernah merugikan orang, ya. Mau kemana-mana pun, saya tidak akan pernah merugikan orang. Saya berdiri di kaki sendiri. Saya berdikari, ya. Jadi saya tidak akan pernah merugikan orang. Nah ini nih, ini si sampah-sampah ini yang mencoba-coba saat ini dipublish, ya kan? Dipublish di TikTok ini, ya, mencari-cari keuntungan. Pertama nyanyi-nyanyi dulu. Rohani banget. Rohani nyanyi dulu. Yesus. Tok rohani supaya kan koin mulai datang, ya kan? Dan shalom. Ya, masih rohani. Datang nih. Shalom, selamat bergabung. Selamat tahun baru. Rohani sekali. Rohani banget nyanyi kan. Shalom. Ada Pak Putih. Shalom. Kita ini request lagu ini, Bu. Oh iya. Ini kan masih rohani karena kan koin sudah mulai berdatangan kan. Datang koin Hamuna, datang, udah berseliuran ini koin, udah berterbangan, walaupun koin-koin receh sih sebenarnya, ya kan? Karena dalam hidup ini nyanyikan rohani, ya kan? Habis itu apa teman-teman? Mulai dong. Ya lama-lama rohana betul bro. Lama-lama rohana.
dapat koin kumat lagi. Nah itu dia. Makanya sudah kubilang kan Pak Putih. Iya kan mereka memang kan di luar negeri, tapi kan mereka masih punya keluarga di Indonesia. Coba. Apa yang kita rugikan kalau ada keluarga kita di Konoha? Emang kita kriminal? Coba. Dasar pecundang. Ya. Enyahlah kau dari TikTok ini kalau seperti itu kau. Jadi aku tuh teman-teman, walaupun tidak aku masuk-masuk ke room seseorang, karena detektifku ada di mana-mana saat ini. Ya, dan aku tidak terbiasa mendengar satu kata apa. Aku harus melihat detail dan aku harus evaluasi. Coba, emang kenapa kalau ada keluarga kami yang ada di Konoha? Emang kenapa? Ini kan sudah menggiring opini supaya lebih runyam begitu loh. Iya, bener-bener. Bener-bener kurang ajar. Ya, tapi jangan kira ya, buat nenek tua ini ya, 5 menit saya bernarasi tentang Anda, habis kau. Karena kalau aku membongkar, saksi ada banyak orang. Bukan hanya dari mulutku sendiri. Ya. Pasti saya tidak akan menggiring orang. Tapi kalau kusaksikan kebusukannya itu, teman-teman, pasti orang lain pun ikut. Pasti ikut. Nggak mungkin enggak. Oh, apalagi Kak Elizabeth. Aduh. Ya. Jadi jangan kira hidupmu itu suci, ya. Sok suci kau padahal kamu itu sampah. Ya. Ingat kau baik-baik, kamu siapa? Kalau kamu masih pengemis online, nggak usah banyak bacot. Ya, iya itu pun aku disambal aku di situ Cipudan. Oh, lapor dia ke seseorang, ya kan? Tapi sekarang kan seseorang itu udah masuk ke roomku, udah bertyping ya, aku bacain typingnya, aku balas, udah oh berarti si Koko ini udah waras, gitu loh. Digiring pokoknya. Aku dikik begini, manis sekali di balik layar dia bertelepon dia ke seseorang ini ngadu gitu. Padahal aku sebenarnya udah ku download ya. Tanggal 27 November ya. Udah ku download. Udah ku download itu live itu waktu aku mengkick dia, ya. Ya. Ngeri kali loh. Makanya ampun, kalau nggak ada room ini nggak kebayang aku loh teman-teman. Aduh, ini setan-setan ini pasti, gampang sekali untuk meruntuhkan misalnya si Sofiatul, meruntuhkan si Yuli, meruntuhkan siapalah. Pokoknya, gampang sekali nih setan-setan ini loh, Hamuna. Ya, beneran. Kalau nggak ada room ini, kebayang itu setan-setan ini, pengemis online ini. Bertahan terus loh di TikTok ini. Beneran. Coba, gila enggak? Ada-ada aja muncul satu-satu para setan-setan ini, teman-teman. Ya, makanya aku kan nggak fokus aku ngebahas tentang kecoak-kecoak ini sebenarnya, teman-teman. Tapi, ya, saya kan pamit ke Babe Putih, ya. Ini akan saya tunggu pertobatan si nenek ini, ya kan? Karena memang saat ini pun masalahnya sebenarnya kasihan sih, ya kan? Tapi, ya, ada saatnya kayaknya kan kubantai. Biar semua dunia tahu lu siapa, budat.
emang nuduh, emang, aduh, udah saya bilang ya, memang, aduh, orang bisa tertipu loh. Tapi kan gua yang sudah, nggak mungkin tertipu dong, nggak bisa gua, nggak bisa ketipu. Oh, masa herder bisa ditipu, Hamuna? Nggak bisa ditipu. Ya, makanya kita harus back to the laptop. Cuman saya tunggu ya, karena aku orangnya kan masih kasihan gitu ya. Kasihan karena ini kan sampah, ini kecoak, tikus. Tapi kalau memang kira-kira memang agak-agak seperti sampah bulung-bulung seperti itu, Hamuna, bahasa Jermannya. Nyampah-nyampah ya, terpaksa aku akan pamit ke babe putih. Akan kuratakan, akan kusebut namanya sekali. Pegang jantungmu, kalau kau kuat kau bertiktok besoknya. Kalau nggak mampus kau, kujamin. Di sini semua, udah di sini semua. Ini mungkin dikira dia gua tidak, karena dilihatnya kan keceriaan si ibu herder ini kan, ketawa ketiwi, hiha huha huha hihu heho heho. Dikira ketololannya itu nggak kurekam di sini semua. Ya kan? Coba. Jangan dicoba-coba, terlalu banyak sekali batu sandungan itu saat ini, teman-teman ya. Lu kalau misalnya tidak setuju dengan room ini, just silent mulutmu ya, bodat babi. Ya, jangan kau coba-coba. Emang kalau lebih tua apapun emang suka-suka lu, Gitu loh, teman-teman ya. Jadi thank you tadi buat Bro PG dan juga adik-adikku semua ya. Karena saya ini walaupun agak-agak kasar seperti ini teman-teman, tapi saya ini orangnya pengasih. Ya, makanya kalau aku tuh nggak pernah menahan-nahan. Kalau saya ingin memberkati apapun itu saya lakukan itu cepat-cepat saya eksekusi itu, teman-teman. Gak susah-susah. Ya, saya tidak pernah mengenal karena harus orang Batak, harus ini saya tolong, enggak. Ya. Semua pasti masuk karena emang visi dan misi saya sama, teman-teman ya. Kita mengasihi Konoha. Itu doang visi kita. Bukan yang lain-lain, bukan mau cari pansos, mau jadi artis. Bukan. Saya ini lulusan PMDK, teman-teman, tahun 80 sekian lah, nggak usah aku kasih tahu. Ya. Kalian udah tahu lah kalau sempat menjadi orang pertama penarinya si Panortor, kok penari, aduh ampun. Kalau udah sampai dapat piala dari waktu masa-masa Raja Inal Siregar almarhum, ya bukan, udah ku bilang kalian mau tahu siapa saya, pergi ke Sinar Indonesia Baru Medan. Coba cek ke sana, saya nggak bukan omong kosong ya. Di bekas SMA saya pun masih ada itu. Piala bergilir itu jadi piala tetap karena saya berturut-turut mendapatkan itu. Ya, jadi ini bukan omong kosong. Betul Pak Yusuf, visi kita tahun 2026 oten 40%. Visi dan misi saya itu hanya mengasihi Konoha gitu loh. Jadi kok diancam-ancam mereka di luar negeri, emang mereka nggak punya keluarga di Indonesia? Gitu loh. Ya kalau lama-lama juga harus ngomongin pemahaman untuk ke seseorang. Emang kerjaan kita, emang kita digaji di sini di TikTok ini. Ya si Bom sama si Iskarot dapat donasi, dapat koin. Kalau gua mah dilarang dapat koin. Ya. Kalau kalian mau memberkati orang-orang yang di sekitar saya di sini koin-koin itu is okay buat kalian teman-teman. Kalau saya tidak butuh koin. Ya. Bukan gertak sambal, ini penggiringan opini teman-teman.
diperlakukan. Kita nggak takut. Ya di Amsterdam aja. Sekarang tahu nggak kalian? Itu yang di Amsterdam, kalau mau kuperas dia itu sekarang, bebas. Karena dia ada di situ mencari alamat. Itu sangat berbahaya teman-teman di sini di Eropa. Ya. Ya. Sangat berbahaya dia itu. Kalau mau kuperas, ya kuperlakukan dia sekarang seperti apa? Ya tapi kan Sep. Gimana sih Sep? Tukang masak kamu nah. Tukang masak. Sep. Iya si Keses. Si Sep. Sep. Keset. Keset yang tulisannya welcome. Coba. Masa sok gitu? Enggak, kita mah nggak pernah takut sebenarnya ya teman-teman. Enggak, cuman maksudnya gini loh. Kan kadang orang ada yang ini apa namanya, yang nyalinya itu nyali apa? Nyali apa ya? Nyali apa itu? Apa itu daun-daun yang sihirput? Ah, ini bahasa Jermannya. Sihirput. Tahu kan sihirput, Hamuna? Hanya di toil sedikit langsung mengirput. Kan banyak seperti itu orang-orang Kristen, Oten, iya kan? Bom-bom manusia rasa Tuhan yang memponis si Judas Iskariot. Nah kalau si bom-bom sekalipun Tuhan, harus Tuhan yang hormat ke si bom-bom. Nah, ini dia putri malu. Iya nyali kura-kura betul. Iya putri malu. Iya kan? Banyak kan yang kayak gitu. Kalau gua mah nggak pernah takut gua. Nggak pernah takut. Ngapain? Visi dan misi gue itu kan mengasihi, ya kan? Mengasihi satu negara loh. Negara besar, ya kan? Oh, negara yang penduduknya itu ratusan juta. Loh, kok ditakut? Itu memang mereka di luar negeri. Setelah dia dapat koin kan, langsung Dan tadi kan udah aku bilang kan, nyanyi-nyanyi dulu. Nyanyi-nyanyi dulu, ya kan? Terus shalom Pak Putih. Bagaimana kabar Pak Putih? Udah lama nggak ketemu. Kita makan arsik nih Pak Putih. Pasti panas kan kupingnya? Oh bukan panas lagi, ini udah mau stroke dia ini. Iya, biar koin kan ya pasti si Babe juga. Oh, pasti si Babe Tea tuh. PBB kayak terenggiling ngoceh mekar tapi aduh, Kang Asep suka mabuk kareda. Siapa itu si Asep? Si Sep? Iya, bukan mabuk lagi. Tadi malam kan sebentar, cuman karena ada petasan kan si Metatron jadi nggak fokus untuk ngebahas si Sep. Iya, betul. Ya, coba. Kok itu alamat kita yang terus gini loh, alamat orang yang diacak-acak sama si Iskariot, sama si Bom-Bom bersama gengnya dengan Kadrun itu. Ini si nenek tua ini nggak pernah keberatan tentang itu. Gitu loh. Ya, coba kita yang memperjuangkan hak-hak kekristenan itu di Konoha, kok disebutlah room ini room memperkeruh, ya. Memang aku ini mau bertelepon dulu aku sama Babe Putih ya. Ini si perempuan jahanam ini memang udah harus kubantai. Ya. Si perempuan jahanam ini memang udah harus kubabat ini. Ya. Coba. Ya, tapi kalau pas kubabat Babe Putih jangan di room. Di bawah pun jangan, ya. Babe harus keluar dari sini semua, ya. Beneran, ya. Si perempuan pecundang ini memang harus saya kirim ke neraka. Ya.
Aku kan sudah aku biarkan selama ini loh, nggak ku ini kan, nggak ku setelah dia ku kick, ku buang ke neraka waktu itu sudah nggak pernah lagi ku bahas ya kan? Ya, Sep sudah lacak ya memang kalau dilacak emang kenapa datang aja ke sini, emang susah. Lacak ngomong aja masih 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 belajar ngomong lacak-lacak. Ya, Mama Hani, kau kira ini Jerman ini Konoha? Hmm? Ya, coba. Kamu kira ini Jerman ini Konoha gitu? Hmm? Nanti di inilah kan nanti dibilang lah dia terus ngomongin Jerman, nanti dibilang gitulah lah. Hello, ya antara Belanda dengan Jerman ya antara bumi dan langit lah. Nah, nanti sombong lagi, nanti kan dibilang lah nanti sombong, iya kan? Ya sombong lah emang gua di Jerman gimana sih? Coba. Itu mencari alamat seseorang itu karena saya tidak ada hubungan dengan dia. Berbahaya dia itu, ya. Saya lapor besok dia bisa diciduk, biar tahu kalian. Karena itu di WhatsApp. Ada WhatsApp-nya. Dan ingat ya, kemarin waktu terpublish nomor dia, ini sekarang yang dia tuntut saat ini ke si Kakak Holland, ya, tapi Kakak Holland ya udahlah, nggak usah di ini. Bukan Kakak Holland yang mempublish nomornya itu. Kemarin yang mempublish nomornya itu adalah Vine. Atas ancaman dia ke Vine, akhirnya dibahas dia di sini secara membabi buta. Ya itu wajar. Gitu loh. Jadi bukan Kak Holland ya yang membahas itu nomornya si botak itu bukan Kakak Holland. Karena di chattingan benar nggak Bro Bintang Daud? Di chattingannya itu kan nggak ada nomornya tertera kan? Nggak kelihatan kan semuanya? Betul Kak, betul. Iya. Nah waktu si Vine memang itu kan lewat ancaman dia ke si Vine, makanya dibahas di sini di Eja langsung nomor ininya, nomor WhatsApp-nya, nomor kontak dia gitu loh. Nah, sekarang dia ini nyerang-nyerang ke Bentar Kak, si Pin bilang itu konsekuensi logis dari pengancamannya si Kes terhadap si Pin itu. Jadi sehingga dia buat itu di komal kita kemarin untuk spam aja sama netizen juga. itu tikusnya si Bom Bro. Tikus si Bom. Jadi Yang kemarin herder itu lo nanya. siapa? Apa katanya? Apa katanya? Itu yang di Belanda ya katanya. Oh, iya, betul. Ya, si Kes itu kan kemarin waktu di komalnya Bom, dia bilang kalau mereka bilang mereka herder, saya pitbull Pak Bom, kata si Kes itu. Makanya kan kemarin kan ku bikin sarkas, dia bukan pitbull tapi pig pakai G, PIG, pitbull. Bukan itu dong, guguk, tapi Bener Bang, bener. Itu kan. Jadi dia mau ngecengin kita karena kita bilang kita herder. Jadi dia katanya pitbull. Mana pantas pitbull lemah begitu kan? iya. NPD lagi. Cocoknya itu. Ya masa dia seorang laki kan gini ya Bang, gini ya Kak, kita bilang dia lemah, masa dia seorang laki-laki ngelawan cewek seorang Pin gitu loh. Ya, kita bukan mau merendahkan Pin ya, enggak, tapi kan enggak ini juga masa WA pribadi atau ancam secara pribadi dia sama si Pin kan. Juga sih yang bikin kita gerah juga. Ini laki-laki apa bences sih gitu kan. Jangan-jangan malam-malam ganti daster itu. Kak Marcel.
Shalom Kak. Shalom, shalom semua. Belum. Happy New Year. Happy New Year. Pinnya ya juga. Ayo bikin 100 teman-teman ya, bikin 100. Bikin FYP dulu atuh. Ini kan mumpung Happy New Years kan. Ayo, Happy New Years ya kan tuh. Jadi kalau aku Kak Bang Laskar, kalau ada laki-laki yang suka melawan cewek, aku kalau sama cewek bagusin kita diam aja deh. Betul nggak Bang Laskar? Betul. Iya kan? Karena kalau kita berantem juga sama cewek kan, tenaga kita kan nggak sama sama Iya. cewek. Betul. Kan gitu. Jadi kalau aku lihat kemarin itu, ya aku bilang sih sama Kak Reda wajar sih si Pin marah, aku bilang gitu kan. Tapi ya itulah konsekuensi logis yang harus dihadapi si Cash itu kan. Disebarlah itu WA-nya di grup Kak Reda ini kemarin kan. Supaya dijadikan spam aja. Iya, betul. Betul. Karena kan itu kan konsekuensi atas perbuatan dia gitu loh. Ya kan? Betul Kak. Ya, Reda. Oh, Pin Vietnam ini yang sering di room ini. Ya kan kemarin itu diancam-ancam. Si Pine. Iya, yang nama akunnya Pine. Iya betul. Nih, kita tanya dulu si Kak Marcelino ini dengan gunjang-ganjing saat ini. Kakak ini selalu menonton kita nggak atau gimana nih Kak Marcelino? Kita dengarkan dulu teman-teman opini dari Kak Marcelino ini. Silakan Kak. Ada nonton ini Kak. Dengan gunjang-ganjing dari sebelah sana. Cuman yang aku sayangin tuh kenapa kok Rudy lagi. Iskariot dia kok gabung-gabung sama yang sebelah gitu. Kadrun ya. Nandar sama Rifa. Itu ya, iya itu yang aku sayangin tadi pagi aku lihat ya ampun, kenapa dia gabung ke sana ya? Nah, Cari dukungan gitu sama Pastor Sarah. Iya, Pastor PS Sarah ya, yang Iya, perempuan ya. PS Sarah, tapi kok bahasanya kayak begitu? itu Katanya pastor, beneran pastor. Pastor. Oten gitu? Iya pastor Nggak tahu. Oneness of apa gitu. Ya Aku juga nggak ampun. ngerti. Udah bidat aja gitulah, jangan di pastor itu, aduh. Pastor S2 atau S3 atau S4 apa itu? Nama Tahu. akunnya Kak, PS Sarah gitu. Oh, iya, PS Nama aja, aku. jangan diperpanjang pastor dong. Aduh, jadi emosi gua. Dia bilang sendiri Kak, dia S2, dia juga maunya berdiskusi dengan yang S2 juga katanya. Oh, aduh, kok S2 kok masih ngemis-ngemis di apa di TikTok, ampun. Iya itulah, aku jadi gimana ya, sayang aja gitu. Kenapa mesti cari-cari pembenaran atau dukungan dari sana? Memang si Iskariot ini pendukungnya udah nggak ada ya kayaknya. Iya. Dihujat betul. sana sini dia, kasihan juga. Cuman Udah nggak ada Bu, makanya Nggak dia ada di gandeng Facebook sama juga nggak. muslim. Facebook juga dia dihujat, di mana-mana dia dihujat itu. Oh gitu ya. Ya. Iya. Ribuan Itu- orang yang hujat dia, makanya dia miskin juga sekarang kayaknya tuh. Udah keluarin Iya. bank rekening baru, 2 rekening. Untuk apa ya? Nah, Untuk nipu lagi. Untuk bayar uang Nanti nggak kuliah, tobat-tobat dong itu. iya. untuk bayar uang kuliahnya itu sama untuk bayar apa ke ada orang lain. Jadi dia bikin nomor rekening sambil mau beli apanya, CD-nya sama apa sirondiah. Iya. Gitu ya Kak. Iya. Ya ngapain dia bikin nomor rekeningnya dipampangkannya lagi sekarang? Gak malu dia. Dikiranya orang percaya. Apa di otaknya itu sekarang? Mau menipu apa dia?
mau bawa nama apa lagi dia? Udah siap AB, udah siap anak terang, udah siap JB Kairo, sekarang mau bawa apa lagi dia? Rumah anak gelap sekarang. Sekarang Gelap. iya, makanya gini teman-teman ya. Kalau dia nge-live, tombak langsung, tombak udah nggak usah dikasih apa, tombak udah. Donasi copot gigi. Ya. Jadi gitu teman-teman ya. Saya tuh selalu mengingatkan kalian ya, buat bahwa visi dan misi kita itu mengasihi Konoha. Gak ada selain dari situ teman-teman. Itulah yang dilakukan oleh apologet yang pindah ke luar negeri itu. Itu bukan sesuatu tindakan yang gampang dilakukan oleh seseorang teman-teman. Kita aja dari pindah dari kota ke kota sesama di Konoha aja udah susah. Ya. Apalagi ini ke luar negeri teman-teman. Masa ke luar negeri kita mau berbahasa Batak, Hamuna? Ya, itu kan nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi banyak pengorbanan teman-teman. Ya, banyak jadi salib yang harus mereka pikul teman-teman. Pindah ke luar negeri itu bukan salib yang ringan, Hamuna. Bukan. Itu sangat berat mereka lakukan loh. Kok ada orang Kristen yang menjadi sok-sok batu sandungan menyama-nyamain si Bom-Bom dengan si Edi Sidabutar, itu otaknya di mana coba? Itu kan otaknya udah luar biasa gitu loh. Jadi teman-teman ya, kalian harus bijak ya. Jangan karena merasa orang ini sering membaca-baca Alkitab ya kan, baca di Yohanes ini. Ini kata si Bom-Bom dibuka. Iya, Pak. Iya kan? Jangan merasa kalian kasihan ya. Udah unfollow dan juga jangan lagi berdonasi. Jangan kirim-kirim koin. Gak usah lagi yang kayak gitu. Kalian pun memang netizen ini kadang-kadang aduh ampun. Mending kalian kasih tuh ke shelter itu koin-koin kalian itu. Gak usah ke bodat-bodat itu lagi tuh. Ya, gitu aja. Jangan mau kalian karena merasa sesama orang Kristen. Jangan seperti itu. Kalau kita membiarkan seperti itu teman-teman, sama aja kita memanjakan, ya. Sama aja kita mendukung, ya, motif-motif mereka, penipuan-penipuan mereka itu. Secara tidak langsung, gitu loh. Ya, ini harus saya pertegas terus-terusan terhadap netizenku, ya. Iya, mengibuli terlalu naif netizen. Ya, dikibulin terus seperti itu gitu loh. Kenapa kok ada orang ya yang membenci room ini ya, yang membenci room ini hanya gara-gara mengekspos penipuan-penipuan oten-oten gitu loh. Ya? Jadi kita harus bijak teman-teman ya, harus bijak ya. Dan satu lagi teman-teman ya, jangan karena sesama orang Kristen ya, busuk itu udah busuk, udah didiam-diamin. Kalau nggak mau tegur, libas. Sudah keberatan grup-grup Ini si Rudi lagi live. Yang nonton hanya 8 orang. Jadi dia membuat nomor rekeningnya katanya karena untuk bayar mobil supir 2 kali seminggu. Kalau berani Koreda penjarakan Kaderul. Kalau berani penjarakan Oten, apalagi sampai memenjarakan Kristen. Udah. Tutup itu, Bah. tutup Kak. Nggak guna si sampah itu dipajang di sini, nggak guna. Itu kan, dia kan itu udah ketakutan. Penjarakan Kadrun, ngapain gua menjarahin Kadrun? Apa urusan gua? Lu yang harus gua giring. Lu. Dia takut dia itu. Iya, sudah. Ya, coba. Ini 9 aja kok yang nonton dia. Wah, udah itu aku lihat tapping di bawah itu menghujat dia kok. Hanya untuk membayar katanya. Itu acara gereja sama acara ibadah keluarga di gereja untuk membayar mobil, charteran mobil. Alah, Fred, nggak akan laku lagi, alah. Nggak ada itu, udah 9-nya yang nonton dia itu. Mampus itu. Makanya baik-baik kok Rudi. Kalau ada pitbullnya si Rudi di sini nonton, kasih tahu sama si Rudi itu bertobat. Jangan minta donasi. Kalau memang hebat dia bayar. Berarti
donasi bayar mobil aja, untuk sewa mobil aja 2 kali seminggu, charteran aja, nggak sanggup lagi. Betul lah kau selapet, kau ngejek-ngejek orang. Bikin 150 teman-teman tap-tap layarnya, mumpung kalian masih kuat di bawah. Bikin. Ya, jangan malas, tap-tap layar terus. Iya, jadi si Iskariot ini, teman-teman, sebenarnya dia itu udah jantungan. Makanya dia cari cara bagaimana untuk melumpuhkan room ini. Ya, dia ya bersamalah dengan si pendeta palsu ini. Dengan orang-orangnya, ya kan, dengan tikus-tikusnya itu, ya kan, dengan kecoak-kecoaknya itu, ya, bersama. Tapi saya nanti teman-teman ya, itu si nenek-nenek yang tadi itu memang mau ku proses ya, aku dulu bicara dulu ke si Babe Putih teman-teman ya. Karena kalian pun harus ini kan, harus harus saya eksekusi setan-setan ya, memang itu tugas room ini kan ya. Jadi